Assalamualaikum sahabat Alif di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya Muhammad Haikal Fanzuri di podcast Cerita Guru. Ceritamu, ceritaku, cerita kita semua. Teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang Masya Allah nih, spesial banget nih teman-teman. Sebelumnya ada pantun dulu nih teman-teman. Pagi-pagi disambut Pak Endang. Lah dia malah minta makan. Selamat datang Ustadz Kondang. Ngobrolin apa aja udah siap kan? Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Sepuh, enggak sepuh, suhu. Iya gitu. Ini kan lagi banyak di Twitter nih kata-kata quotes. Cuacanya saat ini lagi panas banget. Oh iya. Khawatir jadi pribadi yang matang. Nah ini udah jadi pribadi yang matang nih teman-teman. Salah satu member akademik Alif Fikro. Si paling kitab gundul nih, siapa lagi kalau bukan Kak Sa'al Al-Sadat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramah ya, suaranya renyah ya. Nah, Assalamualaikum Kak Sa'al, apa kabar Kak Sa'al? Baik. Saya baik sekali. Alhamdulillah. Iya, kelihatan. Gimana Kak Haikal? Baik? Alhamdulillah. Oh, baik. Sebenarnya ini basa-basi banget ya. Kita dari setiap hari ketemu nih Kak Sa'al. Masalahnya. Kak Sa'al Al-Sadat. Al-Sadat tuh emang KTP apa gelar gitu Kak Sa'al? Iya, banyak yang nanya Sa'al Al-Sadat itu nama asli atau gelar gitu. Iya. Sebenarnya Al-Sadat itu nama asli ya. Bisa dibuktikan dengan KTP. Kalau ya udah enggak usah. Kalau dibuka di KTP itu sudah terlihat jelas tempat tanggal lahir Jepara 16 Agustus gitu. Yes. Sebelum merdeka berarti. Oh iya. Tadi kan bahas nama ya. Kenapa tanggal lahir? Iya emang. Jadi Kasal nih emang di sini nih di Alfikro ini yang menghidupkan jokes apa ya? Terreceh. Jokes bapac nih ya Kasal ya. Karena saya jadi calon bapac. Amin ya Allah. Amin. Kasal kan waktu itu pernah sempat juga ngebahas sama Kak Aul ya. Apa tuh? Tentang buku yang akan di launching sama akademik Alfikro nih. Nah, kan pasti Kasal sekarang termasuk penyusunnya juga atau pengoreksi gitu-gitu ya. Ya penyusun lah. Iya penyusun lah. Nah itu boleh dong diceritain tuh Kak Sa'al. Iya jadi Akademik Alif Fikro barusan beberapa waktu yang lalu kemarin launching ini ya pembaharuan buku doa ya. Daily book prayer tuh. Itu yang sudah di launching. Sementara yang akan di launching ke depannya adalah The Wonderful Meaning of Al-Quran. Pengganti juz amanya ya. Oh gitu. Gitu udah aja Kak. Iya bagus sih. Nah Kak Sa'al tuh apa? Backgroundnya Kak Sa'al tuh gimana bisa jadi Apa tuh? Bisa handal dalam kitab-kitab kuning gitu-gitu kan pasti yang disajiin sama Alif Fikro nih ya harus sumber valid kan. Ya betul. Jadi teman-teman kalau misalkan kemarin aneh nyebutin TST itu kontennya udah divalidasi sama tim akademik dari kitab-kitab yang terpercaya. Nah ini orangnya nih gitu teman-teman. Nah apa background Kak Sa'al tuh gimana bisa? Kita berangkat dari background berarti ya? Ya. Background belakang. Oh iya. Bukan ya. Bukan background. Kalau ini backbone. Iya. Baik. Ya gimana lanjutin. Iya. Jadi dulu saya mulai belajar bahasa Arab khususnya baca kitab kuning itu di pondok pesantren ini Darul Falah Hamsilati di Jawa Tengah di Jepara. Di situ saya belajar nahwu dan sorof yang menggunakan metode Hamsilati. Teman-teman dan kakak-kakak guru kalau mau belajar membaca kitab kuning secara cepat bisa menggunakan metode Hamsilati. Sudah ada banyak korwilnya di tiap daerah. Nanti teman-teman kalau mau belajar bisa calling kita kayaknya. Iya, jadi di situ kita belajar saya belajar membaca kitab kuning dari situ. Mungkin kebiasaan belajar kitab kuning itu kemudian terbawa sampai ke perkuliahan. Jadinya di perkuliahan ngambilnya jurusan yang kira-kira selaras dengan kitab kuning. Saya di UIN Jakarta ngambil jurusan UIN. Universitas Islam Negeri. Iya, saya di UIN ngambil jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi emang selaras. Alhamdulillah masuk di Alif Fikro nih. Walaupun dulunya daftar di Alif Fikro adalah sebagai tim desainer, tim produksi.
Tapi nggak tahu karena mungkin dilihat apa namanya CV-nya mungkin lebih cocok di akademik, akhirnya dilemparlah di akademik begitu. Sakit gak tuh dilempar ya? Lumayan sih, tapi ya tidak sesakit melihat dia dengan orang lain. Nah Kasal, apa namanya? Berarti kan Kasal ada background baca kitab-kitab klasik gitu ya. Iya. Nah menurut Kasal sendiri tuh apa urgensinya? Apa gimana hukumnya guru-guru di Al-Fikro ini untuk ngajar ke murid-murid itu menggunakan referensi kitab-kitab klasik gitu? Sedangkan nggak semua orang bisa baca itu gitu ya? Iya. Sebenarnya penggunaan kitab kuning sebagai referensi di materi Al-Fikro adalah upaya kehati-hatian kita untuk menjaga kredibilitas materi di Al-Fikro gitu. Karena di luar sana pasti banyak kalau kakak-kakak guru searching apapun itu, misalkan pengen tahu tentang haid atau pengen tahu tentang yang paling baru tentang Haid itu apa? Menyembunyikan? Aduh. Bukan ya? Bukan bahasa Inggris ya? Iya betul. Menstruasi. Kita menstruasi ya. Menstruasi ya. Iya. Tentang menstruasi. Pasti kita ketik aja di Google apa ya? Ciri-ciri haid misalkan atau batas waktu haid misalkan. Akan banyak sekali keluar di Google, bahkan sampai berhalaman-halaman. Nah, penggunaan kitab kuning itu di Akademik Al-Fikro adalah untuk menjaga kredibilitas sumber yang kita pakai gitu. Karena kalau kitab-kitab klasik kami yakin terpercayalah karena banyak yang mengkaji dari dulu sampai sekarang gitu. Nah, untuk guru-guru di luar sana, teman-teman guru, kalaupun tidak bisa mengakses kitab klasik secara langsung, teman-teman bisa baca versi terjemahnya. Jadi kalau sekarang kayaknya lebih mudah untuk mengakses informasi dimanapun, tapi untuk kami di akademik kami usahakan untuk memakai kitab klasik begitu Kak Haikal. Nah kan Kasal nih selain serius sekali ini ya. Iya. Nah lagi Kasal kagak ngelempar jokes, lempar lah jokes sama bapaknya. Grogi ini saya, grogi. Kasal selain sebagai pembuat materi di TST nih. Terus kan Kasal juga ada koreksi-koreksi ujian-ujian murid Al-Fikron ya. Iya. Nah itu rata-rata tuh gimana Kasal? Apa kekurangannya lah, kesalahannya lah, sehingga nih anak ini kan berarti yang mutusin anak ini lulus sama enggak nih Kasal nih kan? Oh ujian ya? Ujian tilawati? Iya. Oh. Terus? Nah apa yang siap buat tips and trick buat guru-guru juga nih, apa biar anak itu lulus mulu gitu? Oh iya. Jadi ada koreksi sedikit, bukan saya sendiri ya yang ngoreksi. Ada satu lagi tim akademik yang tugasnya adalah mengoreksi video ujian, namanya Kak Latuf. Hai Kak Latuf kalau nonton. Iya jadi kayaknya nggak tahu sih. Ya udah lanjutin dulu Kasal. Kenapa ditanggepin mulu sih? Jadi kalau teman-teman guru membuka file atau link ujian tilawati, di sana kan sudah ada panduannya tuh udah jelas. Harus ngapain, harus apa, harus ini, harus itu. Dan di akhir, di panduan paling akhir tuh sudah ada ini tips atau materi-materi atau ini deh, bukan materi, apa sih lebih tepatnya? Soal-soal atau ya soal-soal yang perlu diperhatikan secara lebih oleh guru di tiap jilid. Jadi misalkan di jilid 1 perhatikan ketersambungan atau keterpisahan setiap huruf begitu. Bedakan antara A dengan AA gitu. Itu udah ada di panduan tuh. Di jilid 1 apa yang dia harus diperhatikan, jilid 2 apa yang harus diperhatikan, sampai jilid 6 terakhir. Nah buat teman-teman guru kalau mau ujian ya silakan perhatikan itu begitu. Kalau yang lain apalagi nggak ada sih. Mungkin pesan buat guru ini kali ya, di rapot semester. Oh itu gimana tuh? Kebetulan saya juga bantu ngoreksi rapot semester teman-teman guru. Tolong buat teman-teman guru nih kalau bikin rapot semester dirapiin gitu. Pesan apa dari contoh nggak rapinya tuh apa emang? Aduh, gimana ya? Contohnya aja. Contohnya, kalau di rapot semester kan ada bintang-bintang tuh. Ya. Misalkan materi tentang doa Nabi Muhammad misalkan. Oh gitu ya. Cerita Nabi Muhammad, terus bintangnya ada 3.
Nah guru-guru tuh ada yang bintangnya misah, ada yang bintangnya 2 di atas 1 di bawah. Ya, jadi Ya nggak begitulah, rapi lah ya nggak pokoknya. rapi. Saran saya buat teman-teman guru kalau mau edit bintang di Word atau mau masukin tanda tangan, itu tuh yang paling sering berantakan adalah tanda tangan, bintang-bintang, kemudian mengatur tabel. Itu bisa teman-teman cari tips dan triknya di YouTube. Pasti banyak tuh tips dan trik atau cara membuat tabel dengan baik dan benar Cara gitu. menendang free kick di PES 2024 kan bisa. ada tuh ya. Boleh. Enggak, jauh kasar. Oh iya. Terus apalagi unek-unek bukan unek-unek jadi kayak lagi ngupas Curhat, unek-unek. Iya, apalagi yang kira-kira hal-hal yang harus diperhatikan sama guru-guru nih, terutama kayak tadi ujian kenaikan tingkat anak-anaknya, terus juga ketika mengirim rapot semester. Udah sih itu aja sih Kak. Itu aja. Paling nggak ada. Cukup itu kalau dari saya ya. Mungkin kalau dari tim manajemen yang lain Kali ada bisikan-bisikan gitu. nggak ada. Ini tayangnya setelah SAD atau sebelum SAD? Iya nggak tayang malah. Oh nggak tayang. Udah nggak jadi deh. Kalau sebelum nih. Kalau sebelum SAD, Kan bentar lagi SAD tuh. Set. ayolah teman-teman guru yang anak-anaknya belum terdaftar di form ujian, ujikan anaknya, ajak anaknya ujian supaya bisa ikut wisuda yang offline nih pertama kali nih. Fine. Masa kita wisuda pertama kali nggak ikut gitu? Ya. Off. Jadi di luar garis offline. Ya. Itu maksud saya tadi. Kasal, kalau misalkan ada murid yang nggak mau ikut ujian, susah banget buat ikut ujian. Iya. Gurunya juga udah capek banget mau ngajakin dia ujian, Iya. cuma mau ikutan wisudanya, bundanya minta ikutan anaknya wisuda juga. Gimana tuh Kasal? Wah, tidak bisa dong. Tetap gak bisa ya? Tidak bisa. Tidak semudah itu Ferguson. Iya. Keluar lagi kata-kata itu. Ya, gimana? Walaupun udah jadul ya. Iya, betul. Ya karena kita harus fair dong. Karena di luar sana murid ketika ingin ujian ketika ingin wisuda ya harus lewat ujian tilawati begitu. Kalau dia nggak ikut ujian tiba-tiba wisuda, ya apa kata dunia kalau versi lebih jadulnya. Lagu Melly Guslau. Berarti emang bunda-bunda juga harus aware juga ya sama pembelajaran anak-anaknya. Iya. Harus follow up juga sama kalau misalkan gurunya itu nggak begitu bagus bangun komunikasinya, ya minimal harus ditanyakan gitu ya. Iya, makanya anaknya udah ujian apa belum. Salah satu fungsi dari ujian tilawati kan itu, di samping untuk menetapkan koridor bagaimana cara Ananda naik jilid per tahap. Ujian tilawati juga bisa jadi media atau bisa jadi jalan teman-teman guru untuk mendekatkan ikatan batin antara guru dengan bunda. Iya. Jadi kalau misalkan habis ujian atau sebelum ujian kita udah lobby nih ke bunda-bunda, kita mau ujian karena Ananda kayaknya gampang bosan, kita mau kemas dengan permainan. Boleh nggak dibantu bunda siapin ini itu gitu. Iya, bisa. Nanti setelah ujian kita bisa bonding lagi dengan bunda-bunda. Hari ini kami ujian gitu, doain ya gitu. Nanti ketika sudah dapat hasil ujiannya keluar, kita juga bisa komunikasi lagi ke bunda. Ananda lulus nih, ini surat surat dan sertifikatnya begitu. Iya. Gitulah. Bisa. Mungkin banyak nih ya guru-guru yang punya banyak pertanyaan, berbagai macam pertanyaan. Bisa komen tuh nanti di bawah tuh. Boleh. Nggak tahu ya di bawah mana nih, pokoknya komen. Ini kan kolong meja kalau ngomong sini ya. Dan harusnya emang guru-guru harus memanfaatkan ujian gitu. Ya. Karena ya itu tadi, di akhir tahun yang ikut wisuda ya hanya yang murid-murid yang ikut ujian gitu. Dia ngajinya online nih, tapi bisa ikut wisuda offline. Kalau dia Jabodetabek boleh. Sah-sah aja. Iya boleh. Nah, kalau ada murid yang di luar Jabodetabek tapi mau ikutan? Nah itu belum kita bahas tuh. Kira-kira gimana ya? Ya pasti kan takutnya ada yang tiba-tiba, oke saya berani nih terbang ke sini gitu-gitu misalkan. Dari Bali misalnya. Iya. Nanti kita bisa bicara. Iya, oke. Nanti di luar
nanti ya. Di luar mana kayak gitu. Nah intinya komen nih teman-teman ya. Yang mau Kali aja karena ini ada. lebih cepet nih diresponnya nih. Kali aja ada ya guru-guru dari mana gitu yang muridnya. Iya muridnya sih bukan gurunya. Oh iya. Kan gurunya masa nggak diajak? Iya sih. Cuma Oh iya muridnya sih. iya ya mungkin emang nggak mau. Apalagi di mall kan ya acaranya. Oh di mall. Pasti rame dong. Iya. Mana belum tahu lagi kesal. Nah, nanti kita update lagi. Oke. Silakan komen di bawah. Kalau di bawah nggak bisa, di atas. Ya bisa. Iya. Garing Nah Kasal balik lagi ke yang tadi nih ya Kasal ya. Iya, Ke iya. yang awal tadi buku buku-buku akademik Alif Fikro nih Kak. Iya. Kan kemarin baru launching daily prayer itu ya. Iya, daily prayer book. Nah itu apa tuh pertimbangannya waktu itu jadi ngerombak versi terbaru sekarang tuh? Oh iya, pertimbangannya adalah penyesuaian buku panduan doa kita di Alif Fikro tuh buku panduan, kayak gorengan ya. Oh ya, mendoan Kasal. Iya, jadi Ya udah lanjut Maaf, lah. maaf. Garing ya? Bawa bapaknya kerasa banget nih ya. jadi buku panduan doa yang kita punya itu, walaupun saya baru masuk ya, tanpa bermaksud mendiskreditkan buku yang sudah lama. Usahanya adalah kita sesuaikan dengan kurikulum Loving Quran yang sedang sampai saat ini masih kita sempurnakan begitu. Jadi ada beberapa urutan doa yang kita ubah sesuai dengan kurikulum Loving Quran. Misalkan doa makan lebih dahulu daripada doa tidur misalkan, atau doa ini misalkan doa turun hujan bisa ditaruh di untuk tingkat yang lebih gede misalkan. Kemudian selain disesuaikan dengan kurikulum Loving Quran adalah dilengkapi dengan beberapa media pelengkap. Misalkan kita lengkapi dengan worksheet gitu. Kita lengkapi dengan panduan sholat. Sekarang di buku doa yang baru sudah ada panduan sholatnya yang bergambar. Terima kasih tim produksi sudah menggambar dengan baik. Iya. Siapa? Nasrullah Qorib gitu. Mantap. Namanya udah Nasrullah ya. Iya. Pertolongan Allah. Mantap banget ya Bang. Yang Qorib lagi dekat. Jadi emang Alif ditolong oleh Allah dekat sekali. Mantap Masya Allah. Ya itu makanya terima kasih teman-teman produksi sehingga buku itu sudah tersusun dengan insya Allah lebih rapi begitu. Tapi akan keluar versi cetakannya gak sih? Versi cetak memang dikeluarkan versi cetaknya Kak. Jadi untuk murid-murid baru akan dapat buku doa yang baru itu. Oh. Daily prayer book yang lama atau doa panduan buku yang lama itu kan jadi satu tuh buku doa, terus di belakangnya ada juz amma. Ya, ya. Nah kita pecah nih jadi dua, buku doanya kita pisah sendiri jadi daily prayer book. Itu teman-teman bisa beli juga di Alif Alif Shop. Itu udah keluar tuh. Sudah dong. Barusan beli rokok bentar kayaknya. Bukan. Kopi kembu gak bikin luwak. Ya. Iya. Iya boleh. Iya. Jadi sumpah jangan dicoba ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nyoba nih ya Masya Allah emang. Iya, passwordnya sudah di share di ini ya, di apa namanya? Di gambar, di flyer. Di flyernya. Jadi teman-teman mohon untuk tidak disebar ke luar forum begitulah. Luar Nah, forum. itu untuk guru-guru bentar kok saya nge-lag. Jadi ditaruh di TST itu adalah diperuntukkan untuk guru yang ngajar online Kak Hikal. Jadi kalau ngajar online susah kan, kalau pakai guru diginiin ke kamera kan susah tuh pakai buku. Makanya kita gimana nih coba? Aduh. Iya. Iya, makanya kita post di TST supaya bisa diakses dari manapun dan kapanpun. Tapi tidak bisa di-download untuk melindungi hak cipta kita lah. Jangan sampai di-download terus nanti dikasih watermark orang lain kan nggak enak juga gitu. Makanya kita kasih passwordnya apa tadi? Kopi kembung nggak bikin luwak. Bagus. Nah, mantap gitu. Iya. Jadi itu untuk online. Nah untuk offline, murid-murid yang baru daftar pasti akan dapat buku yang baru itu. Itu buku doanya. Nah buku juz amanya yang di bagian belakang buku doa yang dulu akan kita susun sendiri dengan nama The Wonderful Meaning of Al-Quran itu. Yang sekarang tinggal menunggu beberapa langkah final untuk dicetak begitu Kak. Oh udah hampir siap cetak lah istilahnya. Insya Allah cetak. Insya Allah.
Kira-kira kapan tuh Kak? Tunggu aja ya. Oke. Berarti belum tahu juga nih ya. Ya, apa udah tahu belum di-spill lah? Isinya sudah di-spill banyak di TST kan. Ada beberapa surat yang sudah di-spill di TST, kemudian ada beberapa surat yang sudah dibuatkan videonya juga di YouTube kan. Jadi tinggal nunggu versi lengkapnya, nanti ditunggu aja. Oke, mantap. Ditunggu ya teman-teman ya. Ini biar apa tuh gini? Menang kan? Oh iya. Kan Anda jempol. Oh iya bener. Saya menang. Waduh sweet lagi ternyata. Gak nyangka ya. Oke, terakhir nih Kasal. Oke. Ini kita serius banget nih Kasal. Apa tuh? Dari sekian banyaknya guru Alifikro nih Kasal. Oh, kan mayoritasnya perempuan kan. Ada berapa sih guru? Ada sekitar 300-an. Kok di datanya sih 600 ya. Cuma yang aktif nih 300-400an lah. Dari sekian berapa ratus itu banyak mayoritas perempuan kan. Waduh. Siapa yang paling cantik Kasal? Aduh. Yang paling cantik jangan sampai salah ngomong nih Kasal. Iya, istri saya nonton lagi. Enggak. Kalau boleh jujur ya. Iya. Saya itu kayaknya admin akademik yang bukan admin akademik. Saya adalah tim akademik yang paling sedikit berhubungan dengan para guru kayaknya. Iya. Ya kan? Karena ya saya ngapain? Iya. Saya nggak lihat ini nih, nggak lihat foto profil WhatsApp. Iya, kalau kayak Kak Haikal misalkan ngabsen guru bisa aja di absennya ada foto gurunya. Nah, saya ngapain? Paling ngirim hasil ujian. Iya ya, ada profil WhatsApp-nya ya. Kan Zoom. Oh iya, nge-Zoom. Zoom kan ada video gurunya lagi ngajar tuh malah. Iya. Iya, ada ya? Iya, makanya tuh gimana tuh? Siapa ya? Aduh. Saya nggak bisa jawab nih, karena emang yang terbayang tuh cuma Maulaya Arinil Haq. Mantap. Halo. Iya, itu istri saya. Jadi saya nggak tahu, pasti di luar sana banyak yang lebih cantik dari istri saya. Tapi saya yakin yang saya cintai hanya satu. Mantap. Maulaya Arinil Haq. Kok gini sih? Maulaya Arinil Haq nih. Kencana ya. Kencana. Non yang belum tahu Maulaya Arinil Haq nih guru regional Tangerang Selatan ya, dan sekaligus juga istrinya dari Bapak Saal ini. Halo, Bapak saya Saal. suaminya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Kak Saal nih. Wah, nih sepuh banget nih. Sepuh. Aduh. Oke Kak Saal, sekarang kita pindah ke sesi juga tuh. Setuju nggak tuh? Waduh, iya nggak tuh? Oke Kak Saal. Oke. Jadi ada pertanyaan, nanti dijawab. Kacal kan jawab. Kasal jawab setuju apa enggak, itu kasih alasan kenapa. Oke, pertanyaan pertama. Harus pakai alasan ya? Setuju atau tidak? Iya, pakai alasan. Media sosial hanya ilusi. Waduh. Ini kayak kata-katanya siapa? Cupat Kai. Enggak tahu lagi. Enggak tahu ya. Iya. Tahu itu. Old banget saya ya. Pakai Kerasakti. Iya kan? Ya, setuju apa enggak tuh? Setuju atau tidak? Media sosial hanya ilusi. Kayaknya enggak deh, enggak setuju. Enggak setuju. Tapi agak setuju, tapi enggak deh, lebih ke enggak. Iya, kenapa? Karena diakui atau tidak, menurut saya kan ya ini ya, menurut saya kan ya. Media sosial itu udah jadi bagian dari kehidupan kita gitu. Kalau misalkan kita hidup sehari kayaknya nggak mungkin deh kita nggak buka sosial media. Ya. Makanya pada prinsipnya kan budaya, kemudian apa namanya, sopan santun, tata krama dan lainnya kan bukan hanya harus diterapkan di dunia nyata, tapi juga di sosial media. Jadi menurutku enggak deh, bukan ilusi, tapi itu bagian dari kehidupan kita, memang udah jadi bagian aja. Mantap, enggak semuanya fake gitu ya. Walaupun ada banyak. Ya, ada banyak. Cuma enggak sedikit juga yang beneran gitu kan. Iya. Jadi dan semua ada konsekuensinya juga. Apapun yang kita post di sosial media, walaupun kita pakai akun fake atau apa sih namanya? Akun-akun gitulah. Akun bodong. Iya, gitu akun-akun yang Ava Korea misalkan. Iya, bisa. Iya. Itu kayaknya tetap ada konsekuensinya deh. Jadi hati-hati teman-teman. Kopi kembung nggak bikin luak. Oke, yang kedua, setuju atau tidak? Orang yang suka makan ikan, orang yang suka pelihara ikan, biasanya pemarah dan temperamen. Oke.
Saya curiga pertanyaan ini. Kasal melihara ikan. Saya melihara ikan dan udang. Nah, Kasal temperamen pemarah gitu. Menurut Kak Haikal saya temperamen dan pemarah. Parah sih. Waduh. Saya kayaknya lebih ke peramah deh. Peramah. Ramah sekali saya kan kayaknya. Saya kayaknya nggak setuju deh. Oh gimana tuh? Masa lebih ke gini deh. Dia melihara ikan aja bisa dengan kasih sayang gitu. Masa ke orang lain pemarah begitu. Tapi melihara ikan kasih sayangnya tuh gimana? Kasih makan doang kan ya? Oh mau Iya bersihin kandang ya? Enaknya melihara Akuarium kandang masa. enaknya melihara ikan itu. Saya sering bilang ke semua orang yang nanya, emang gak repot melihara ikan gitu. Saya punya akuarium kecil di rumah. Iya. Seginilah. Iya seginilah ya. Adalah 30 sentian lah. Ah. Hasil pemberian orang nggak apa-apa lah. Iya. Kejauhan pembahasannya. Iya. Saya sering bilang Orangnya dari mana? Enggak ya, enggak. Lanjut. Saya sering bilang ke orang-orang, pelihara ikan itu paling gampang. Karena nggak usah kasih minum. Oh iya benar. Nah, iya. Udah Garing itu doang. sekali. tapi maksudnya aneh nggak tahu nih ya orang pelihara ikan tuh mungkin karena suka ngeliat gelembung-gelembung air doang gitu-gitu. Kalau aneh mikirnya gitu ya. Karena kan kalau melihara ikan nih nggak bisa dipeluk-peluk gitu kan. Kalau aneh waktu itu melihara kucing bisa tuh dipeluk-peluk kan. Bisa. Kucingnya mau? Mau, alhamdulillahnya waktu itu. Oh betina soalnya waktu itu kucingnya. Terus ada juga apa namanya? Melihara musang. Melihara landak mini aneh waktu itu. Ini. Oh, itu nggak bisa sih dipeluk sih karena sakit, kagetan. Iya. Nah itu maksudnya kalau melihara ikan tuh Lihat ikan berenang tuh relaxing tau gak sih? Menenangkan gitu. Melotot gitu. Lihat ikannya mangap-mangap. Iya. Kalau ada udang kecil-kecil tuh, dia juga berenang kesana kemari. Terus ada keong-keong kecilnya gitu, dia berjalan lambat, penuh, pelan tapi pasti. Siput apa kelomang? Keong ada keong di akuarium. Keong racun. Bukan dong, dia keong yang khusus. Oh, kok jadi saya serius sekali ya membahas. Kita bahas ikan aja yuk. Iya, ada keong kecil lah, ada yang namanya keong tanduk, ada keong turbo. Kayak Kal cari tahu deh. Siput bukan sih? Keong. Di akuarium. Iya, aneh Tapi nyebutnya kecil. siput kayaknya. Oh, siput siput ya? kecil kan? Yang Gary kan, kalau di SpongeBob tuh Gary bukan sih? Iya Gary, tapi di apa namanya? Di marketplace tuh nyebutnya keong. Iya. Keong apa siput? Kalau siput di darat nggak sih? Tapi ada yang nyebutnya juga keong siput ada. Oh, jadi udah pokoknya jadi gitu. Gary keong apa siput? Ya udah. Tim keong, tim siput. Oke, pertanyaan selesai. Kita apresiasi buat Kasal. Nih emang kalau udah suhu banget gitu ya Kasal. Suhunya berapa nih? Iya itu 38. dia. Sekarang suhunya kan dari kemarin 36 derajat Celcius, sekarang 37. 35 derajat Celcius. 38. Makin naik gitu ya. Ya, Siapa tahu emang derajat kita pengen dinaikin juga gitu kan. Naik. Amin ya Allah. Itu kata-kata dari Twitter tadi baru baca. Oke teman-teman, buat teman-teman guru di seluruh Indonesia khususnya guru Al-Fikro dan juga buat semua guru ngaji yang pengen belajar menggunakan metode kreatif, metode seru banget. Nah, itu bisa kunjungin TST yang bisa diakses di website alifikro.id/TST atau kepoin juga Instagram Alifikro. Di situ ada konten Jumat Ide yang akan diposting setiap hari Jumat. Iya kan Jumat Ide ya. Tapi bikinnya nggak di Jumat kayaknya deh. Iya. Bikinnya. Bohong nggak sih kayak gitu? Iya pokoknya gitu kesalnya. Dan juga teman-teman yang teman-teman guru khususnya untuk hadir di program monthly meeting yang diadakan oleh tim training center Alifikro. Itu bisa sharing-sharing mengajar segala macamnya dan juga upgrade skill mengajarnya di situ karena akan ada pemateri-pemateri yang sangat menarik ya teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang mau meningkatkan skill bahasa Inggrisnya bisa join di English Learning Space. Nah itu gratis teman-teman. Jadi tinggal di kontak aja training centernya. Oke, jangan lupa follow akun follow akun Instagram Alifikro, Alif Training Center juga. Terus semua cabang-cabangnya Alifikro. Ya, jangan lupa subscribe. Terus like, share video ini sebanyak-banyaknya. Nyalain loncengnya biar kalau ada podcast nih langsung ditonton ya teman-teman. Oh, iya. Siapa tahu masuk kan nih sponsor-sponsor apa kali. Lumayan. Kali aja ada teh gelas yang dalam kemasan botol gitu. Iya, akuarium. Oh iya. Kayak yang turbo tadi. Iya.
Ya, oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Kak Sal udah bisa Sama-sama. Sharing-sharing. Panggil Kak Kiai tadi. Oh iya, Kiai Sal. Kiai Sal apa Sadat nih? Oh iya. Boleh. Ya, Kiai oke. boleh. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.